adik-adik, selamat tahun baru semuanya. Bagaimana nih acara tahun barunya? Penuh sukacita kan? Memang sih tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya mungkin adik-adik pergi ke tempat wisata, keluar kota, atau bahkan ke luar negeri. Tapi tahun ini kita semua harus tinggal di rumah. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kan? Dan terutama adik-adik tentu tidak lupa berdoa bukan? Berdoa mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di tahun yang lalu dan memohon penyertaan di tahun yang akan datang, tahun baru ini. Nah, adik-adik yang bersukacita bukan cuma kita loh, tapi seluruh semesta ini bersukacita karena kasih Tuhan. Seperti lagu berikut. Yesus, terima kasih untuk tahun baru ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan berkati kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang coba lihat dulu, ngintip dulu sedikit ke depan. Mataharinya bersinar cerah atau malu-malu ngumpet di belakang awan. Kalau buat Cici, setiap hari matahari bersinar terang. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di hati Cici. Seperti lagu berikut, kita nyanyi yuk dengan riang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita kan
kuda bernyanyi, matahari bersinar terang, burung-burung berkicauan. Semua bersuka cita. Adik-adik juga tentu bersuka cita kan? Nah, sekarang sudah tiba waktunya kita untuk dengar firman Tuhan. Udah siap dong? Semua pasti sudah siap. Kita nyanyi ya sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tentang perbuatan Tuhan, biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Kita berjumpa lagi di awal tahun ini. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat ya semua ya? Kita sudah selamat melalui tahun 2020. Kita sangat bersyukur pada Tuhan ya adik-adik ya. Semuanya sehat. Nah baik adik-adik, untuk menyambut tahun baru ini adik-adik, kita harus bertekad adik-adik. Kita akan belajar firman Tuhan dengan lebih baik. Dengan demikian kita dapat mengenal Tuhan Yesus juga dengan lebih baik ya adik-adik ya. Kita harus bertekad tidak lagi seperti tahun 2020. Ya, kita harus benar-benar belajar firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Mau adik-adik? Pasti adik-adik mau ya. Baik adik-adik, sebelum firman Tuhan kita mulai, baik adik-adik mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami hingga tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan selama tahun 2020. Sehingga kami tetap sehat dan dapat mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami pada tahun ini dapat sungguh-sungguh dan lebih baik lagi dalam mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Nah baik adik-adik, kita belajar dari awal sekali adik-adik yaitu tentang Tuhan. Ya, adik-adik, siapakah Tuhan itu adik-adik? Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Ya adik-adik ya. Dia yang menciptakan semuanya. Tidak ada satupun yang ada yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya. Ya adik-adik ya. Mari adik-adik kita baca dari Kejadian. Ya. Kejadian pasal 1 adik-adik. Ya. Yang punya kitab boleh buka. Kita baru awal tahun kita baca Alkitab lagi ya dari Kejadian. Oke adik-adik kita baca pasal 1 ya, ayat 1. Di situ dibilang apa adik-adik? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Adik-adik ya, apa artinya adik-adik? Pada saat itu adik-adik hanya ada Tuhan, tidak ada yang lain ya. Dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Adik-adik ya, langit dan
bumi. Adik-adik ya. Nah adik-adik, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana bentuknya? Waduh, bentuknya masih gelap semuanya adik-adik. Semuanya gelap gulita. Seperti gambar ini adik-adik. Hitam, gelap, pekat. Ya, dibilang apa tadi? Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, tapi coba adik-adik lihat gambar ini. Ya, gelap, pekat. Buminya mana ya? Kelihatan nggak? Wah, nggak kelihatan adik-adik ya. Karena gelap. Ya, benar-benar gelap. Dan Tuhan melayang-layang adik-adik ya. Dibilang di atas permukaan samudra raya yang kosong dan gelap. Adik-adik ya. Nah, hitam semuanya adik-adik. Tidak ada yang kelihatan. Ya. Maka adik-adik, kemudian adik-adik baca ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, wah adik-adik, sekarang Tuhan menciptakan terang. Ya, kalau gelap tadi warnanya hitam. Sekarang Tuhan menciptakan terang. Apa itu terang? Ya, terang itu seperti cahaya putih, terang benderang. Ya, adik-adik ya. Nah, seperti ini nih adik, terang putih. Nah, dengan Tuhan bikin terang, sekarang buminya kelihatan. Nah, adik-adik bisa lihat tuh buminya. Seperti apa? Seperti bola, bulat, ya, bundar yang berwarna biru. Ya, adik-adik ya. Nah, seperti bola bundar yang berwarna biru. Ya, bumi saat itu adik-adik seperti sebuah bola yang penuh bersih air adik-adik ya. Tidak ada yang lain, hanya seperti bola yang penuh air, tidak ada apa-apanya. Ya, adik-adik ya, pada saat itu begitulah bentuk bumi. Belum ada apa-apanya adik-adik ya. Nah, kemudian Tuhan melihat, wah terang ini baik sekali. Ya, lebih baik daripada gelap. Buminya kelihatan bentuknya bulat. Ya adik-adik ya, adik-adik juga bisa lihat. Ya adik-adik ya, maka kemudian Tuhan memisahkan tuh adik-adik yang gelap hitam dengan yang putih terang. Ya, dia Tuhan menamai yang gelap itu sebagai malam, yang putih terang itu sebagai terang. Ya, dan Tuhan mengatur adik-adik. Yang gelap Tuhan menamai malam. Yang putih terang Tuhan menamai siang. Ya adik-adik ya, itulah hari pertama. Ya, Tuhan menciptakan terang adik-adik. Ya, sekarang tidak lagi gelap gulita, dunianya yang tidak kelihatan. Sekarang Tuhan menciptakan terang dan dunianya kelihatan. Ya, bulat ya adik-adik ya, seperti sebuah bola air. Nah, adik-adik ya. Jadi sekarang dunianya udah kelihatan adik seperti bola air. Apakah udah ada burung? Belum. Apakah sudah ada manusia? Belum. Sudah ada hewan? Belum adik-adik. Ya, benar-benar seperti sebuah bola air. Atau kalau adik-adik mungkin di rumah, siapa yang piara ikan? Ada ya? Mungkin adik-adik seperti punya akuarium nih. Adik-adik udah isi air penuh. Tapi akuariumnya masih kosong adik-adik ya. Penuh air. Nggak ada apa-apanya. Ya, seperti itulah dunia awalnya adik-adik ya. Nah adik-adik kemudian Tuhan lihat, wah saya mau isi sekarang ya dunianya. Gimana ya? Mula-mula wah saya harus pisahkan dulu nih airnya. Ya, harus ada apa adik-adik? Harus ada udara. Ya, harus ada udara dulu. Ya, agar bisa ada makhluk hidup. Nah adik-adik kemudian Tuhan memisahkan air yang tadinya bumi itu penuh dengan air, mulai adik-adik Tuhan membuat udara, membuat langit, membuat cakrawala. Itu adik-adik ya, Tuhan mulai memisahkan, membuat awan di atas. Ya, air-air ada yang naik ke atas dan ada yang turun ke bawah. Adik-adik ya, Tuhan menciptakan udara. Adik-adik bisa lihat tuh, Tuhan menciptakan awan-awan, ya, yang mendatangkan hujan. Adik-adik ya. Nah sekarang jadi dunia sudah punya udara dan awan. Ya, tidak lagi seperti
hanya sebuah bola yang penuh dengan air. Adik-adik ya. Jadi sama kalau mungkin ya sama juga dengan adik-adik. Wah, kolam akuariumnya kasih pompa air, pompa udara. Ya seperti ini adik ya, seperti itulah. Cuman kita nggak mau di akuarium kita nggak bisa bikin awan ya. Tapi ini Tuhan bikin awan adik-adik ya. Jadi Tuhan menciptakan ada air di atas dan air di bawah. Jadi adik-adik sekarang tahu awan itu adalah air adik-adik ya. Yang Tuhan pisahkan antara yang di atas dan di bawah. Kita namakan apa? Awan. Nanti kalau tebal jadi hujan kan, jadi air lagi ya adik-adik ya. Nah adik-adik ya bahwa Tuhan melihat wah itu bagus sekali ya. Tuhan senang sekali sekarang udah ada awan, ada udara ya adik-adik ya. Lautnya air yang tadi jadi luas seperti samudra adik-adik yang berwarna biru di waktu pagi hari ya adik-adik ya. Nah itulah adik-adik hari kedua ya. Ada siang, ada malam ya, ada gelap, ada terang ya adik-adik ya. Nah tapi adik-adik ya Tuhan melihat wah masih apa yang kurang ya, masih kosong. Ada yang Tuhan sekarang mau menciptakan yang di atas dulu ya. Maka Tuhan kemudian menciptakan apa adik-adik? Tuhan membuat matahari ya. Tuhan bikin matahari untuk apa? Untuk menguasai siang adik-adik ya. Untuk menguasai siang hari Tuhan bikin matahari untuk menguasai terang, untuk menguasai siang ya. Kemudian untuk malam Tuhan bikin apa? Tuhan bikin yang lebih kecil yaitu bulan ya, juga bintang-bintang. Adik-adik ya, untuk siang Tuhan menciptakan matahari untuk menguasai terang dan malam Tuhan menciptakan bulan dan bintang-bintang. Nah, semua benda-benda ini disebut benda-benda penerang adik-adik ya, menerangi kita di malam hari adik-adik. Jika malam nggak gelap, terlalu gelap, ada bulan dan bintang yang menerangi kita. Jika pagi hari atau siang hari ada matahari yang sangat besar dan panas ya adik-adik ya. Nah adik-adik ya, Tuhan menciptakan bulan dan matahari untuk apa adik-adik? Bukan hanya untuk menguasai siang dan menguasai malam, tapi dengan matahari dan bulan ya manusia bisa mengatur apa? Manusia bisa mengetahui hari, bulan, tahun. Ya adik-adik ya, wah udah 1 tahun nih seperti yang kemarin. Dan 1 tahun apa? Tahun baru. Setiap hari apa? Setiap hari adik-adik tidur, bangun, tidur, bangun. Ya jangan tidur bangun terus adik-adik ya, itu namanya pemalas ya. Nah adik-adik ya, ya jadi Tuhan menetapkan matahari untuk adik-adik bisa mengetahui tentang waktu, tentang tahun, tentang bulan, tentang hari, tentang jam. Ya adik-adik ya, semuanya sempurna diciptakan Tuhan. Tuhan mengatur semuanya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari sini adik-adik lihat bahwa Tuhan itu benar-benar maha kuasa. Dia adalah sumber kehidupan. Adik-adik ya, tidak ada sumber lain selain Tuhan. Tuhan yang menciptakan semuanya. Adik-adik ya, kita tidak bisa menciptakan matahari, kita tidak bisa menciptakan bulan, dan kita tidak bisa menciptakan bumi. Ya adik-adik ya, nah adik-adik harus ingat bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Ya adik-adik ya, oleh sebab itu adik-adik kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ya adik-adik ya, jika adik-adik ingin bersukacita, berbahagia, butuh pertolongan, adik-adik ingat hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita, penolong kita dan pengharapan kita. Ya adik-adik ya, nah sekali lagi adik-adik ya, kita ingat pada mulanya adalah hanya ada Tuhan. Tuhan yang menciptakan semuanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah adik-adik sebagai ayat hafalannya gampang. Dari
Kejadian 1 ayat 1. Ya, kita hafalkan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, adik-adik ya. Baik adik-adik. Aku harap adik-adik dapat mengerti firman ini dan adik-adik sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Ya, sekali lagi Tuhan adalah sumber kehidupan kita dan Dia adalah pencipta segala sesuatu. Baik adik-adik, mari kita berdoa ya agar firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini benar-benar menuntun kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari, tahun-tahun yang telah Tuhan berikan dan ciptakan untuk kami. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami pun dalam kehidupan sehari-hari kami, setiap hari agar kami selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan juga. Adik, ingatkan kembali bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya. Nah, jangan lupa ya, minggu depan ikut ibadah lagi. Sebelum kita berpisah, kita nyanyi satu lagu ya tentang Hari Penciptaan. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Hari keempat jadilah bulan bintang. Pada hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Tuhan memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Tuhan memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua.